Jadi mineral itu kekurangan unsur dari unsur hara pH yang sangat agak rendah. Tapi dibandingkan rawa, dia lebih tinggi dibandingkan antara mineral dengan rawa, lebih tinggi mineral. Jadi kebutuhan pupuk itu sangat berbeda. Jadi yang paling penting setelah kita tanam, jangan memakai NPK di waktu berbuah, tapi di waktu kecil tidak masalah. Karena NPK adalah pupuk makro yang berbentuk banyak, mikro berbentuk kecil, tetapi berhasil besar. Penanaman sawit, saya kasih inti saja, karena ini panjang, saya kepingin praktik di lapangan. Pupuk kecil berjatkan dengan dolomit, dolomit dan RP, rock fosfat, itu sangat butuh bicara mineral paling utama. Yang kedua itu menambah pH tanah dan mengeluarkan unsur tanah yang sudah mati kembali menjadi hidup. Yang kedua kita buat piringan sawit. Apabila tanah miring kita buat tapak kuda. Di dalam piringan sawit itu 2,5 meter. Jangan kita racun. Racun adalah salah satu untuk menanduskan tanah kita yang ada. Dan pembakaran pelepah itu juga dilarang. Memang dia membawa pupuk kalium, tetapi akan memaksa roposnya akar sawit. Karena sedikit banyaknya penyakit ada di akar sawit, di daun sawit, ujung pelepah. Masalah penyakit itu nanti kita gali. Yang jelasnya inti dari ini pemupukan. Pemupukan, tolong kepada Bang Jupril berikan kepada teman-teman kita masyarakat Kota Subuh Salam. Pemupukan yang ada di piringan sawit 2,5 meter itu harus bersih, jangan gunakan racun. Yang penting di dalam piringan sawit yang paling utama adalah pupuk urea dan GSBN, itu namanya boron, tambahan dalam jangka jarak 3 minggu setelah urea. Setelah urea. Masalah kilo itu nanti kita hitungkan berapa kilonya. Waktu saya pelajari itu global dia. Kenapa kita tahu kadar tanah yang ada di Kota Subuh Salam? Sedikit saya jawab. Itu ada rumus di dalam sawit yang artinya segitiga dalam 5 20 baris itu global. Maka kita ambil dalam 1 hektar 100 simpel daun kelapa sawit kiri kanan 3 jadi 6. Dan mengambil simpel tanah yang dekat unsur hara yang bagus, pohon yang bagus, itu bisa kita tahu berapa kekurangannya. Kekurangan pupuk, kekurangan apa, kalium, kalsium, dan buah. Makanya terjadinya hasil yang sangat rendah dan trek terlalu lama di Kota Subuh Salam. Salah satu itu dia penempatan pemupukan, bukan salah, cuman kurang tepat. Pemupukan kita dalam 1 tahun itu 2 kali, tapi di dalam 2 kali itu kita agak apa bilangnya Bang ya, agak berbeda sedikit. Memang 2 kali faktor mencukupi target per kilonya urea, SP, dan KCL. Jangan memakai MPK bagus, cuman suatu saat akan mengakibatkan sangat hancur batang sawit hasilnya dan merugikan kita, apalagi di harga sawit sangat turun. Kenapa kita memakai pupuk tunggal? Pupuk tunggal adalah sangat membantu kita. Di piringan sawit paling utama pupuk urea dan borak. Apabila kita masukkan SP di dalam piringan, itu akan terbuang kira-kira. Apabila kita pupukkan 2 kilo, 1 kilo hilang. Terjadi di Kota Subuh Salam banyak terjadi yang nyata kita lihat. Piringan tidak dibersihkan, tapi pupuk diserakkan. Di atas piringan, di atas rumput tersebut, rumput pasti mati. Kan terjadi Bang kan? Ya. Tetapi rumput mati tidak mengakibatkan pupuk yang banyak. 2 kilo pupuk kita masukkan, 1 kilo hilang. Berapa kerugian kita? Kerugian kita 1 kilo per batang kali 100 batang sudah 100 kilo berarti hilang. Disitulah mengakibatkan kita kecelakaan sangat panjang. Sementara apabila bibit bagus, urusan bagus, trek sawit hanya 2 bulan, paling lama 3 bulan, tetapi tidak begitu dahsyat turunnya. Jadi pemupukan itu setelah urea kita masuk ke SP jangan dibikin di gawangan, kita bikin di bawah pelepah daun sawit. Pelepah daun sawit yang kering. Apa artinya di bawah daun sawit? Setiap ada daun sawit, ujung sawit itu ada akar muda. Akar muda ini lebih kuat makan dibandingkan akar tua. Sama kayak kita kan Bang kan, anak kita dengan kita lebih kuat makan anak kita. Subuh Salam ya Bun.
masuk KCL juga begitu, tidak bisa di piringan sawit. Di luar juga. Iya, karena ada titik-titik tertentu di akar sawit yang makan seperti manusia. Mulut adalah salah satu makan yang paling kuat untuk ketenangan kita. Jadi kalau kita pupukkan di piringan sawit, bagi kami yang dipelajari itu kurang tepat. Yang lebih tepat, dia toh juga di bawah pelepah Tajuk, ya. sawit. Jadi ini yang kita pelajari dari musim emas juga membantu kita ya kan Bang. PT musim emas, alhamdulillah kita bukan udah terlatih dan dilatih dan terlatih insya Allah. Jadi saya minta sama Bang Ardi, sampaikan juga sama kawan-kawan, ini adalah satu ilmu menambah hasil bumi kita. Insya Allah apa yang kita inginkan kan beda, apa kebutuhan apa keinginan. Ya. Apa kebutuhan dan keinginan Berbeda itu, beda. Jadi di mana makanya masyarakat miskin kita ini yang nggak punya modal, tidak menyesuaikan kebutuhan dan mengutamakan keinginan. Ini yang banyak terjadi gagal kepada kami petani-petani yang manajemen di rumah tangga kita kurang. Padahal di situ ada sandang pangan, papan, yang terakhir pendidikan. Ini kegagalan bagi anak-anak kita. Saya minta bagi anak-anak kami nanti ke depan. Ini pun saya sampaikan juga di Mungkit Bang. Jangan tengok gobangnya tapi ilmunya, ya kan Bang? Ya. Itu saya sering sampaikan. Jangan tengok gobangnya tapi tengok ilmu yang akan kita berikan ke bermanfaat di masyarakat. Paling inti jangan lupa dolomit dan rock fosfat. Itu ya. Nah, itu aja. Itu dolomit diberikan sebelum pemupukan atau gimana? Itu dolomit sebetulnya dari awal udah kita lakukan sama RP, dolomit dengan sebelum RP. pemupukan urea tadi masuk ya. Ya. Cuma itu pandai-pandai Abang di mana letaknya. Namun RP dan dolomit toh juga di bawah itu Bang. Di bawah pelepah juga. Ya. Taruhnya bukan di piringan tadi. Ya, itu di saat sawit sudah mencapai 7, 8 sampai seterusnya, yang lebih tinggi dia Bang. Itu agak beda dari kecil dia Bang ya. Berarti di luar piringan. Berarti di luar piringan itu rumputnya dibersihkan juga? Apa hanya cuci babat aja? Dia begini, meringankan bagi yang nggak mampu itu ada main racun, tapi jangan pakai permoson, kita pakai Roundup, tapi tertentu dia kayu-kayuan Bang ya. Ada rumput itu membawa vitamin atau maksudnya membawa pupuk ya. Rumput halus. Itu ada rumput. Ada juga rumput mengganggu seperti pakis keras ya Bang kan. Rumput berbulu gatal. Senduduk itu bahasa kita menurut, kalau di sini sempula. Itu mengganggu, itu dikasih Roundup. Yang paling penting di Roundup itu peron atau tempat sawit, poros jalan pikul untuk membawa sawit. Namun kalau piringan sampai kapan pun jangan Bang kalau bisa. Berarti di luar piringan bisa disemprot lah ya? Bisa, tapi jangan terlalu dipaksa. Tapi yang saya anjurkan jangan, agar bisa mendapat 2 atau 3 ton. Karena di A3 sudah terbukti Bang Jasra sekali dodos 2 ton atau 2 ton 200 per hektar. Berarti kalau hanya dibabat aja dia pakai mesin? Itu lebih bagus Bang. Cuman ada tambahan tadi. Jangan lupa memakai solid dan kompos ya Bang. Solid, jangkos ini menambah modal memang awal. Dalam jangka 1 tahun ke depan. Inilah yang membuat kita bertambah hasil Bang. Itu rahasianya. Jadi jangkos solid tadi itu pemakaiannya berapa bulan sekali? Apa cukup setahun sekali dia? Bukan dia per bulan. Yang penting sepenuhnya kita bikin 1 hektar. Dia ada antara punya modal dan tidak memang ya Bang ya. Apabila kita punya modal, kita jangkos yang belum jadi itu kita susun. Kegunaannya salah satu menahan air kelembapan. Dan yang kedua, pelepah sawit itu kita bikin apabila jurang, dia letter U atau letter L. Di mana kejurangan di situ kita bikin pelepah. Dihambat ya. Agar menghambat air hujan itu jangan turun langsung, pupuk turun langsung. Karena pupuk apabila dia belum meresap, tetap belum dimakan tanah aja sudah 0,28 dia hanyutnya. Itu kali 1 batang. Kalau kita hitung dengan 100 batang, berarti berapa kerugian kita. Ini yang wajib kita bakar. Jadi apalagi kira-kira Bang Supel. Itulah berarti jangkos tadi seenggaknya ada lah di situ kan gitu. Ya. Walaupun contohnya setahun belum hancur dia, kalau udah hancur dia? Ya makin bagus. Jangkos yang makin hancur menjadi kompos. Jadi kompos. Nah setelah udah hancur jadi kompos dia apa kita perlu masukin jangkos lagi? Itu bagi yang punya modal. Mungkin dia itu kan jangka panjang Bang, 1 tahun lebih. Lebih bagusnya Abang ganti dengan solid. Solid pun dia dalam 50 kilo per batang itu menggantikan salah satu pupuk urea. Masuk dia ke abu bioler.
Abi bioler adalah dalam 60 kilo itu membantu kalium. Kalium ibarat kita tambah puding dia bang, tenaga. Itulah dia bang. Itu tambahan aja untuk organiknya ya. Tapi kalau tidak memakai jangkau solid dan bioler, memang berat bang. Tapi kalau pakai itu, insya Allah tidak mati 2 atau 3 ton per sekali lodos. Sampai sekian dulu bang. Oke, sekian, terima kasih Pak Gobang atas informasinya. Kiranya kawan-kawan nanti bisa melihat video ini dan untuk mengamalkannya agar kehidupan petani dia akan datang lebih sejahtera lagi. Terima kasih Pak Gobang. Ya bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.